Cinta Tersembunyi Sang CEO. Bab 1. Di sebuah kota kecil yang bernama Kota Medan, berdiri sebuah perusahaan yang bernama Perusahaan Talsus Group. Pak Juni, saya akan mengasingkan diri untuk waktu yang cukup lama. Saya berharap Pak Juni bisa mengelola perusahaan ini selagi saya tidak ada. Apakah Pak Juni bersedia dengan apa yang saya minta? Ucap CEO Perusahaan Talsus Group. Memangnya Presdir mau kemana? Kenapa tiba-tiba mau berpamitan? Jawab Pak Juni, sekretaris CEO. Saya mau mengenal lebih dalam ajaran-ajaran keagamaan dan spiritual, karena saya merasa akan ada sebuah masalah besar, yang akan kita hadapi di masa depan, ujar Farel dengan penuh rasa cemas kepada Pak Juni. Farel kemudian berdiri dan menepuk pundak Pak Juni. Bila tiba waktunya, saya akan kembali dan melepaskan beban berat di pundak Pak Juni. Untuk sekarang dan seterusnya, saya berharap Pak Juni mampu mengendalikan berbagai situasi yang terjadi di perusahaan ini, ucap Farel sang CEO. Baik Presdir, saya akan melakukan yang terbaik semampuku. Saya akan mempertaruhkan nyawaku untuk menjaga perusahaan ini, janji Pak Juni sambil membungkukkan sedikit tubuhnya. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya, dan saya tidak akan melupakan budi baik Pak Juni, kata Farel datar, dan langsung meninggalkan Pak Juni di ruangan CEO. Namanya Farel Laya, dia adalah CEO perusahaan Talsus Group, yang memiliki tubuh gagah dan tampan. Dia merupakan anak tunggal. Sementara ayah dan ibunya sejak dia berumur 8 tahun, menghilang entah kemana, dia hanya diasuh oleh kakeknya sendiri. Pagi hari tiba di Kota Medan, Farel Laya perlahan meninggalkan kota. Dia menuju sebuah desa di lereng Gunung Sinabung. Di sana terdapat sebuah kuil tua, yang sudah tidak terpakai pada waktu yang cukup lama. Farel menghembuskan nafasnya pelan. Ketika dia sudah sampai di kuil tersebut, dia memandangi sekitar tempat itu. Pemandangan yang sangat indah, dengan berbagai pohon rindang, dan suara-suara alam yang asri, membuat udara sangat sejuk ketika kita menghirupnya. Sungguh alam yang sangat luar biasa. Allah telah memberikan sebuah hadiah yang sangat berharga di dunia ini, lirik Farel dengan suara kecil, sambil dia duduk di atas batu yang cukup besar di depan kuil. Waktu berlalu dengan begitu cepat, 4 tahun sudah berlalu, perusahaan Talsus Group mengalami masalah keuangan. Entah bagaimana manajer keuangan melakukan korupsi dan telah melarikan diri di luar negeri. Ini sangat tidak kompeten. Kenapa kalian melakukan kecerobohan sebesar ini? Bagaimana bajingan itu bisa lolos? Kalau sudah begini nasib perusahaan akan hancur, marah Pak Juni kepada seluruh manajer. Pak Juni memukul meja dengan kasar, sampai yang berada di tempat itu sangat terkejut. Baru kali ini mereka melihat amukan Pak Juni yang begitu murka. Bagaimana saya memberikan penjelasan kepada Presdir? Saya sudah ceroboh dalam mengelola perusahaan. Saya rela mati kalau begini, gumam Pak Juni dengan wajah yang sulit dimengerti. Pak Juni memandang seluruh karyawan dengan tatapan murka. Tidak ada satu orang pun yang berani bersuara. Sudahlah. Kalian kembali bekerja seperti biasa, ingat. Berita ini jangan sampai semua karyawan tahu. Kalau ada yang berani membocorkan berita ini, maka jangan harap dia akan tenang di Kota Medan ini, ancam Pak Juni dengan serius. Baik Pak Jun, kami akan selalu tutup mulut, ucap serentak para manajer itu. Pak Juni mengibaskan tangannya, untuk menyuruh seluruh manajer itu keluar. Sudah 4 tahun berlalu, namun belum juga ada tanda-tanda keberadaan sang Presdir, ujar Pak Juni dengan sedih, sambil dia duduk di kursi kerjanya, dengan menatap langit-langit ruangan itu. Bagaimana kalau dia kembali, sementara perusahaan sedang dalam kondisi bermasalah? Apakah saya mampu menanggungnya? Saya harus mencari bantuan, ucap Pak Juni dengan yakin, sambil dia menggertakkan giginya.
Di kota Medan, dengan suasana langit begitu cerah, dan terik matahari pagi menerangi seluruh penjuru kota. Di pinggir taman terlihat seorang anak gadis kecil yang berusia 10 tahun, dengan bibir sebelah tersungging ke atas, dan tangan bengkok, dikarenakan dia terkena penyakit stroke. Anak itu duduk di trotoar pinggir jalan taman, dengan terletak di depannya sebuah mangkuk kecil, pertanda dia sedang meminta-minta menunggu sedekah. Dari seberang jalan terlihat langkah kaki, dengan sepatu sport yang terlihat sudah lusuh dan celana jeans yang sudah tidak berwarna lagi, seorang pemuda yang berusia 27 tahun, dengan tangan dilipat ke belakang. "Apakah penyakitmu ini sudah lama, Dik?" tanya pemuda itu dengan suara lembut, layaknya suara pemuda yang sedang bertanya kepada adiknya. Anak itu tentu saja tidak bisa menjawab, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya pertanda dia tidak bisa menjawab. Sangat kasihan," ucap pemuda itu dengan penuh belas kasih. "Apa saya bisa mencoba mengobati penyakitmu itu?" tanya lebih lanjut lagi. Bolehkah, Kak?" jawab anak gadis itu, sambil menganggukkan kepalanya. Bagus. Anak pinter, kakak akan mencoba menyembuhkanmu. Kamu tenang ya," jawab sang pemuda dengan sangat antusias. Ini adalah hal pertama baginya, untuk melakukan pengobatan secara tradisional. "Semoga saja aku tidak membuat kesalahan, ini kan yang pertama bagiku," gumam pemuda itu dalam hati. Pemuda itu menandai kening gadis itu, dia tersenyum kecil ketika dia melihat ada tanda-tanda akan bisa melawan penyakit gadis itu. "Sebaiknya kita akan pindah ke arah sana, Dik. Di sini terlalu terik dan ramai sekali," pinta pemuda itu dengan santai. Gadis itu hanya menganggukkan kepalanya, dia sangat antusias kali ini, karena ada pemuda yang rela mengobatinya secara cuma-cuma. Setelah mereka sampai di tempat yang telah ditunjuk, pemuda itu langsung duduk bersilang di tanah, dengan menghadap gadis kecil itu. Sebelumnya sang pemuda mengambil air mineral, kemudian dia mengalirkan energi ki yang dia miliki. Dengan menggunakan energi ki spiritualnya, dia mengarahkan tenaga dalamnya, dia menyentuh kepala gadis itu, dia mengoleskan air mineral yang sudah disuntikan dengan energi ki-nya, kemudian berjalan ke arah tangan sampai dengan ujung kaki. Awalnya gadis itu merasa heran, dia sedikit menyunggingkan sudut bibirnya, dia tidak menyangka di dunia ini, masih ada orang bodoh yang menggunakan trik sulap. Kak, tidak apakan?" ujar sang gadis sedikit meremehkan. Pemuda itu sedikit kelelahan, dengan keringat keluar dari dahinya dia tertunduk sejenak, kepalanya seperti nge-flying dan kekuatannya sedikit melemah. Kemudian dia melihat gadis itu dengan tersenyum manis, namun sedetik berikutnya senyuman meremehkan di bibir sang gadis kecil memudar, senyuman berubah menjadi masam. Kak, kenapa? Ucap sang gadis kecil terbata-bata. "Oh tidak, ya Allah, aku bisa bicara lagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah," ujarnya lanjut. "Kenapa seluruh tubuhku terasa dingin ya Kak?" tanyanya dengan kekhawatiran. "Tenangkan saja dirimu, sebentar lagi kamu akan sembuh," jawab sang pemuda dengan santai. Sang gadis meringis kesakitan, ketika rasa dingin berubah menjadi hawa yang sangat panas, rasa panas yang dia rasakan bagaikan kobaran api, bersamaan dengan tangisannya dia bisa menggerakkan tangannya untuk menyentuh tubuhnya yang terasa panas. Kakinya ikutan bergetar, sehingga dia tanpa sadar berdiri dengan kedua tangannya mengepal dengan kuat, kakinya juga bisa bergerak seperti orang biasa. "Ya Allah ya Robbi, Engkau telah mengirimkan pahlawan untuk menyembuhkan hamba tidak bisa membalasnya ya Allah," ucap sang gadis dengan penuh rasa syukurnya. Kemudian dia bersujud di hadapan sang pemuda itu sambil berkata, "Terima kasih pahlawan, engkau malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong setiap manusia yang membutuhkan pertolonganmu. Aku tidak tahu dengan cara apa aku bisa membalaskan kebaikan kakak ini kepadaku. Aku masih kecil, masih belum bisa mendapatkan uang banyak,
untuk menebus kakak sebagai penyelamat hidupku, ujar sang gadis penuh syukur. Tidak perlu kau membalaskannya, tapi kamu harus berjanji, ke depannya kau harus murah hati, suka membantu, dan tetap menjalankan akidah agamamu. Kau tidak boleh iri kepada kehidupan orang lain, jalani hidupmu tanpa harus mengusik kehidupan orang lain. Syukurilah apa pekerjaanmu saat ini dan berapa upah yang kau dapat, jawab sang pemuda dengan penuh bimbingan dan petua untuk masa depan sang gadis. Baik kak, saya janji. Saya selalu ingat apa kata-kata kakak padaku, ucap sang gadis dengan memberi hormat kepada sang pemuda. Bagus, sekarang kau boleh pergi, karena kakak juga harus pergi, kata sang pemuda dengan penuh senyuman. Baik kak. Oh ya kak, nama kakak siapa? Kalau namaku Bella Jebua, kata sang gadis, yang ternyata namanya adalah Bella Jebua. Dengan senyuman yang begitu merekah, membuat siapa saja para kaum Hawa yang melihatnya pasti meleleh. Nama kakak. Bab 2. Nama kakak. Farel Laya, jawab sang pemuda misterius yang ternyata adalah Farel Laya, seorang CEO perusahaan Talsus Group. Baik kak, aku pergi dulu untuk mencari pekerjaan, karena masih ada lagi saudara-saudaraku yang mengemis di berbagai persimpangan jalan, ucap Bella dengan santainya. Ada berapa banyak saudara-saudaramu yang bekerja sebagai pengemis? Tanya Farel dengan penuh selidik. Gumam Bella dengan masih mengingat-ingat dengan jumlah anak-anak yang masih mengemis itu. Farel hanya mengernyitkan keningnya, ketika dia melihat ekspresi Bella Jebua yang sangat terlihat lucu. Aku kurang tahu kak, yang penting jumlah kami banyak deh, kata Bella dengan antusias. Kakak boleh ikut denganmu, ujar Farel dengan penuh rasa curiga. Tanpa pikir panjang, Bella langsung menyetujui permintaan Farel. Boleh kak, ayo, ajak Bella dengan senang hati. Singkat cerita mereka sampai di sebuah gedung tua. Jika diperhatikan gedung itu sudah berumur puluhan tahun, namun tidak dipergunakan sama sekali. Kenapa kalian tidak banyak mengumpulkan uang hari ini? Gertak seorang laki-laki tua yang berumur parubaya. Maafkan kami tuan, kami hanya mendapatkan seperti ini, karena banyak saingan pengemis akhir-akhir ini, jawab seorang anak yang berkisar umur 9 tahun. Alasan? Saya tidak mau tahu. Harus kalian menyetor uang lebih banyak, biar saya dapat minuman yang lebih mahal, ucapnya dengan membentak. Farel yang melihat perilaku itu merasa geram, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dengan menampakkan urat-urat tangannya. Peletak, suara tamparan yang sangat memilukan terdengar, ketika salah satu dari anak-anak pengemis itu datang dan memberikan setoran uang yang sangat kecil. Dasar anak tidak berguna, kalian tidak becus. Kenapa kalian tidak menghasilkan uang banyak? Sarkas sang preman dengan bentakan. Preman itu bernama Oriman, dia mengumpulkan anak-anak di jalanan untuk mengemis di persimpangan jalan, dan wajib memberikan setoran yang besar. Sementara untuk keperluan anak-anak itu, tidaklah dia hiraukan sama sekali. Farel menggertakkan giginya dengan keras. Dia langsung melemparkan Oriman dengan balok yang ada di depannya. Bruk, suara dentuman ketika balok itu mengenai kepalanya. Jingan. Sialan. Siapa yang berani melakukan ini padaku? Apakah dia mau cari mati? Bentak Oriman dengan keras, sambil dia memegang kepalanya yang sudah berlumuran darah. Bangs. Ternyata kelakuanmu lebih daripada binatang liar, kau kerja paksakan anak-anak di bawah umur, tegas Farel dengan tatapannya yang membunuh. Dasar bocah. Beraninya kau mengguruiku, apakah kau sudah bosan hidup? Teriak Oriman dengan nada arogannya. Lanjut Oriman berkata, apakah kau tidak pernah mendengar Oriman, pemimpin gangster Okafu di bawah kepemimpinan Bang Edi? Dasar tua bangka, kau hanya bisa banyak omong doang, jawab Farel dengan suara ketusnya. Farel langsung melesat ke arah Oriman, dia berlari bagaikan angin, Dalam sekejap dia sudah berada di hadapan Oriman,
sehingga Oriman membelalakan matanya dengan sangat takjub. Rambutnya yang ikal berterbaran karena hembusan angin dari Farel. Kau ini. Siapa? Kenapa kau seperti hantu gentayangan? Ucap Oriman dengan suara yang bergetar. Dia bergidik ngeri menyaksikan kelakuan Farel saat ini. Kau tidak pantas mengenal siapa aku, yang jelas hari ini kau harus tobat dan pergi ke alam lain, jawab Farel dengan tangganya sudah berada di leher Oriman, yang membuat Oriman sangat gemetar ketakutan, tanpa sadar dia sudah ngompol di celananya. Dasar kau tua bangka keparat. Kau berani mengeluarkan bensinmu di hadapanku, baunya sangat mengganggu nuansa penciumanku, Farel berkata sambil melemparkan Oriman di udara. Oriman terpental ke atas bagaikan kain kusut yang tiada jangkar. Boom, suara dentuman terdengar sangat memilukan, ketika tubuh Oriman menghantam dinding gedung. Oriman terbaring di atas lantai dengan keadaan yang sangat acak-acakan, dia telungkup bagaikan bayi yang baru belajar merangkak. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau memiliki kekuatan yang sangat besar? Kau bagaikan dewa pencabut nyawa. Oke, ujar Oriman dengan menunjuk Farel, kemudian dia terbatul-batuk dengan mengeluarkan darah segar. Beberapa saat kemudian Oriman jatuh kembali ke tanah dengan sudah tidak sadarkan diri, dengan dalam keadaan yang sudah sangat berantakan. Ayo adik-adik, kalian boleh pergi sekarang, kalian boleh mencari keluarga kalian masing-masing, dan ingat, jangan lagi kalian kembali ke tempat ini, kalian carilah jalan hidup kalian masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan kualitas dalam diri kalian masing-masing, kata Farel dengan memberikan nasihat kepada puluhan anak-anak kecil, yang kerja paksakan oleh Farel Laya. Baik kakak pahlawan, terima kasih atas pertolonganmu kepada kami, ucap anak-anak tersebut dengan kompak. Anak-anak tersebut pergi dengan senang hati, dan ada yang kembali ke rumah mereka masing-masing, dan ada juga yang pergi untuk menjadi pelayan di kuil dan pesantren. Farel berjalan menyusuri pinggiran taman kota, di mana hari sudah menjelang malam. Farel merasa lelah hari ini, namun dia memilih untuk tidur di pinggiran kota bersama dengan orang-orang pengemis. Farel merebahkan tubuhnya di lantai yang beralaskan kardus lusuh, dia mencoba menenangkan pikirannya saat ini. Tidak lama setelah Farel memasuki alam mimpi, tiba-tiba sebuah suara rem mobil yang sangat mendadak terdengar. Boom, boom, 2R, suara pukulan dan suara pistol terdengar sangat nyaring. Kau tidak bisa lari dari genggamanku Alex, kau harus tanda tangan kontrak ini sekarang juga, kalau tidak. Kau tidak bisa melihat matahari besok pagi, ucap Martin dengan bangga. Ciuwih. Jangan pernah berharap kau Martin, sampai mati pun saya tidak akan pernah tanda tangan surat itu, jawab Alex dengan yakin, tidak mau menandatangani surat kontrak itu. Baik kalau itu permintaanmu. Saya akan mewujudkannya, tapi setelah saya mendapatkan tanda tanganmu itu, hahaha, suara Martin terdengar menggelegar di tempat itu. Cepat. Paksa dia untuk tanda tangan, kalau perlu potong jarinya untuk bisa tanda tangan, titah Martin kepada para pengawalnya yang memiliki ukuran badan besar. Baik tuan, siap dilaksanakan, jawab para pengawal dengan langsung memelintir lengan Alex. Dasar keparat kalian semua, saya tidak akan pernah sudi menandatangani surat itu, walaupun saya mati, gertak Alex dengan tatapannya yang penuh amarah. Hahaha, macam ada yang bisa menolongmu, hari ini kau dan seluruh keluargamu akan binasa dari muka bumi ini Alex, ucap Martin dengan sangat sombongnya. Berisik. Kalian ini memang manusia pengganggu, apakah kalian tidak melihat banyak orang-orang di ujung sana sedang beristirahat, kata Farel dengan sedikit ketus, sambil meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Bocah sialan. Siapa kau berani mengerutu di hadapanku? Lebih baik sekarang pergi dari hadapanku, sebelum kau kujadikan makanan anjing di jalanan, tegur Martin dengan bentakan yang sangat keras. Punya sedikit kemampuan sudah belaga jago, ingat Pak Tua di atas kepalamu masih ada rambut, di atas langit masih langit,
jangan terlalu percaya diri dengan apa yang kau lihat sekarang ini, jawab Farel sedikit meremehkan. Bancet. Kau berani berlagak sok di hadapanku bocah. Ternyata kau belum mengenal yang namanya pahit daun singkong sibolga, ketus Martin dengan matanya memerah. Kalian cepat patahkan kaki bocah sialan ini, biar dia tahu bahwa di daerah ini tidak ada yang bisa menyinggung Martin Calvin Sidabutar, titah Martin kepada bawahannya. Para pengawalnya hanya menganggukkan kepala, kemudian mereka langsung melesat ke arah Farel untuk melakukan penyerangan. Namun sebelum mereka sampai di hadapan Farel, terlebih dahulu Farel sudah menendang lutut mereka semua, sehingga mereka sekarang dalam keadaan posisi berlutut di hadapannya Farel. Boom! Boom! Suara pukulan yang dilayangkan oleh Farel kepada anak buahnya Martin Calvin Sidabutar. Martin membelalakan matanya, ketika dia melihat para bawahannya sudah bersujud di hadapan Farel, dengan tidak berdaya dan hanya menundukkan kepala masing-masing. Tak terkecuali Martin, Alex juga membelalakan matanya, mulutnya terbuka dengan lebar bisa dimasukkan sebutir telur bebek. Ternyata bocah ini memiliki kekuatan di atas Master Taekwondo, melihat dengan kecepatannya dia sudah berada di tingkat sabuk Master, gumam Ale dalam hatinya. Kau. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kecepatan begitu cepat, dan memiliki kekuatan energi yang sangat besar, sontak Martin berkata dengan suara bergetar. Farel tidak menggubris perkataan Marty, dia berbalik dan langsung melesat ke arah Martin. Kemudian dia menamparkan Martin dengan suara nyaring, yang membuat Martin tersungkur di tanah, dan bersujud di hadapan Farel dengan menopang satu tangan di tanah. Aku biasanya dipanggil Farel, Farel Margalaya, apakah kau sudah mengerti sekarang? Ungkap Farel dengan sedikit menyunggingkan sudut bibirnya. Martin menatap Farel dengan bibir yang bergetar, tolong. Maafkan saya, beri saya pengampunan, saya hanya bercanda barusan, ucap Martin dengan penuh permohonan kepada Farel. Sebenarnya saya tidak peduli dengan apa yang kau lakukan, tapi kalian sudah mengganggu tidurku, dan kau berkata kasar padaku, apakah hal itu bisa diberi pengampunan? Kata Farel dengan menatap Martin dengan tatapan sangat tajam bagaikan pisau sembilu. Farel langsung menginjak kaki Martin hingga terdengar suara kerik. Sakit. Ampun Tuan Farel, tolong. Tolong jangan ambil nyawaku, teriak Martin dengan menahan rasa sakit yang bagaikan tusukan pisau yang berapa ribu. Tolong Tuan Farel, beri saya kesempatan untuk hidup, saya akan memberikan kompensasi berapapun yang Tuan minta, tawar Martin dengan penuh harap, dan rasa sakit yang tiada taraf. Apakah aku tertarik dengan tawaranmu itu? Ucap Farel dengan gamblang. Martin merogoh saku celananya, kemudian dia mengeluarkan satu kartu berwarna hitam perak. Tuan, di dalam kartu ini terdapat 20 miliar, silahkan Tuan ambil dan mohon untuk membebaskan nyawaku, ucap Martin dengan penuh harap. Farel mengangkat sebelah alisnya ketika dia mendengar besaran uang di dalam kartu itu. Sebenarnya dia tidak berminat untuk mengambilnya, namun keadaan sekarang dia juga butuh biaya hidup, sehingga dia langsung menyeret kartu itu dengan cepat. Baik. Kali ini saya bebaskan hidupmu, tapi lain kali kau jangan berani di hadapanku. Kalau tidak kau tahu sendiri akibatnya, nyawamu akan menghilang dari tubuhmu, jawab Farel dengan tegas. Baik Tuan Farel, terima kasih atas kemurahan hatimu. Oh ya, kartu itu tidak memiliki PIN, silahkan Tuan Farel menggunakannya sesuai dengan keinginan Tuan, ucap Martin dengan memberikan penjelasan tentang kartu hitam perak itu. Sekarang kalian nyahalah dari hadapanku. Bentak Farel dengan menggertak. Baik Tuan, jawab pengawal Martin serempak, sembari mereka mengangkat tubuh Martin yang sudah rapuh di tanah. Rombongan Martin Calvin langsung berlari terbirit-birit bagaikan nyamuk, setelah mendapatkan kesempatan dari Farel. Farel langsung membalikan badannya setelah rombongan Martin sudah tidak terlihat lagi, dia berjalan kembali ke tempatnya semula, untuk melanjutkan tidur malamnya yang sudah sempat terganggu.